Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga tidak ada yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan alat yang secanggih apapun. Marilah kita gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat banyak itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang agung, hadis yang mulia, hadis yang penuh nasihat, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbubun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farah, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia terlena, tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, terkadang orang memiliki nikmat sehat saja tapi tidak memiliki nikmat waktu luang, sehingga kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan dunia. Dan juga terkadang seseorang itu hanya memiliki nikmat sehat saja, ya, nikmat waktu luang saja, tidak memiliki nikmat sehat, sehingga dia setiap harinya hanya menahan rasa sakit karena sakitnya. Adapun orang yang memiliki dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kalau dia tidak menggunakannya untuk hal-hal yang positif, untuk beramal saleh, maka sungguh dia tertipu oleh kedua nikmat ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki nikmat sehat, memiliki nikmat waktu luang, tentunya akan beresiko tinggi untuk tidak beramal, tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci orang yang tidak beramal, orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni akrahu rijal an arahu yamshi sabahlalan, ay la fi amri dunya wala fi amril akhirah." Yang artinya, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku membenci seseorang yang dia itu berjalan seenaknya, tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat untuk perkara dunianya, tidak pula berbuat untuk perkara akhiratnya. Dia malas bergerak, dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Berkata juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inni la abghadur rajul farighun la fi amali dunya wala fi amalil akhirah." Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya aku membenci seorang laki-laki yang dia itu memiliki waktu yang kosong, akan tetapi dia tidak pergunakan untuk amalan dunia, tidak pula dia pergunakan untuk amalan akhirat. Dia tidak bergerak sama sekali, dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah dunia tempat beramal, dunia yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, dan beramal. Carilah beramal, carilah amal yang saleh, carilah amal yang bermanfaat bagi diri kita, untuk bekal kita menuju akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan para ulama, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempatnya beramal, dan akhirat adalah negeri pembalasan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, hendaknya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita sia-siakan, janganlah kita berleha-leha mumpung waktu kosong, digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan untuk bermalas-malasan, tidak melakukan hal apapun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita telah melaksanakan tugas dan selesai tugas itu, maka ketahuilah jangan sampai kita berleha-leha. Ambil tugas yang lain, ambil amal yang lain yang bermanfaat, sebagaimana nasihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa idza farahta fansab, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apabila engkau telah selesai dari beramal, maka pindahlah, carilah, beramalah dengan amalan yang lain yang bermanfaat, dan bersemangatlah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa istiqomah di atas ibadah kepada Allah dan ditutup dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tutup khutbah kali ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau memberikan wasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rahul Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundak beliau, memegang dua pundak Ibnu Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang asing, atau seperti orang yang
melalui jalan, melewati jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila engkau di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu waktu sore, dan apabila engkau di waktu sore hari, Ibnu Umar mengatakan, apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah tunggu hingga waktu pagi, dan apabila engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu hingga waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik, ya, jagalah sehatmu untuk sakitmu, dan jagalah kehidupanmu, jaga hidupmu untuk kematianmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan wasiat yang agung kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nasihat yang mulia, bahwasanya dianjurkan bagi kita hidup di dunia ini seperti orang asing, atau seperti orang yang hanya melewati jalan saja. Orang yang asing, yakni orang yang asing bukan negeri kita. Dunia ini bukan negeri kita, akan tetapi negeri kita adalah negeri akhirat. Sebagaimana orang asing, ketika antum pergi ke suatu daerah, pergi suatu kota, suatu saat kita akan rindu kepada tanah kelahiran kita. Dan tujuan dari negeri kita adalah negeri akhirat, bukan dunia ini. Dan juga Nabi SAW mengibaratkan seperti orang yang melewati jalan. Orang yang melewati jalan itu hanya mengambil seperlunya saja untuk bekal perjalanan yang selanjutnya. Begitu juga di dunia ini, kita ambil bekal yang sebanyak-banyaknya, amal soleh, kita tidak berdaya di dunia ini, dan kita akan melanjutkan ke negeri akhirat, negeri di mana kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita. Nabi SAW juga memberikan wasiat, jika Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata, memberikan nasihat pada kita, apabila di sore hari jangan tunggu sampai pagi, beramal soleh, jangan mumpung waktu kosong berleha-leha, tidak, ya. Dan juga apabila di waktu pagi hari jangan tunggu waktu sore, beramal dengan sebaik-baiknya. Dan beliau juga memberikan nasihat, ya, agar menjaga kesehatan kita sebelum sakit, ya, menjaga kesehatan kita sebelum datang waktu sakit, dan juga menjaga kehidupan kita sebelum datangnya maut, sebelum datangnya kematian, dijaga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan taufik agar selalu memanfaatkan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga apa yang kita lakukan dengan dua nikmat ini adalah melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ihwanana al-muslimina al-mazlumina fi ardi Syam wa Myanmar wa fi Sin wa fi kulli makan. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.